Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Halo, semuanya. Halo. Halo, Bu. Bisa, Bu. Halo. Halo, ada yang bisa dengar suara saya? Ada, Bu. Bisa, Bu. Oh, Bisa, ya. Bu. Oke, ini lagi siapa yang bergabung? Oke, kita lanjut. Ini masih 29, nggak apa-apa, nanti sambil menyusul aja yang lain. Oke. Nah, di sini tadi perhitungannya ini karena tadi mati, maksudnya sudah habis waktunya, jadi yang kita coret tadi langsung hilang, ya. Nah, tadi ada yang nanya, SI-nya dari mana gitu, seingat saya ya, terakhir sebelum mati. Nah, Yang 100 itu. Hah? Yang 100. Yang 100, ya. 100 itu adalah sigma Fi. Ini adalah SI atau frekuensi. Ini datangnya adalah dari jumlah ini. 5 tambah 18 tambah 42 tambah 27 tambah 8. Ini adalah totalnya 100. Nah, kalau kita buat di dalam bentuk tabel, ya kurang lebih jadinya. Nah, kita lihat. Nah, jadi kalau kita buat dia ini dia. Nah, jadi kita tambah dulu seperti yang saya buat tadi. Ya. Yang pertama kita tambah XI-nya dulu. Ya. XI adalah nilai tengah. Nilai tengah dari range atau rentang data. Nah, dari 60 sampai 62. Ini pas nilainya 3. 61. Contoh, kalau 60 sampai 63 berapa nilai tengahnya? 61. 60 sampai 63 berapa nilai tengahnya? 6162. 62. Nah, dia nilai tengah nggak boleh 2. Berarti harus Berarti kamu buat 61, Bu. nggak bisa juga 61. Berarti nilai tengahnya adalah 60 ditambah 63 dibagi 2. Berarti 61,5. Ya kan. Oh, Ya. Kalau dia jumlahnya ada 4, kalau ini pas pula hanya 3. 60 sampai 62 kan 3 ganjil. 60, 61, 62 ganjil. Tapi kalau genap dia berarti desimal. Nah, ini adalah FI. Dari mana datang 100? 100 adalah sigma FI. Frekuensi. Frekuensi. tadi XI itu 100 ya? Iya, FI. FI-nya 100. XI, bedakan XI dengan FI ya. XI adalah nilai tengah, buat catatannya masing-masing. FI adalah frekuensi atau jumlah data. Bu, rumusnya memang itu aja, Bu? Iya, rumusnya memang ini, sigma FI, XI per sigma FI. Oh, iya. Hanya itu rumusnya.
Tapi yang ini kita Ini cari Mas, sendiri. boleh nolak tangga. Cari sendiri, perkaliannya cari sendiri. Oh, Ya, Udah main lah, kenapa? main lah. Ada lagi yang masih bingung? Wis bene lah gunung-gunung. Enggak, Bu, enggak. Kayak no. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Ini lanjut. untuk materi ini lumayan bagus. Kenapa? Karena semuanya kena. SD, SMP, SMA kena. Ya, untuk materi ini. Tapi kamu hanya boleh perhatikan yang fokus kamu kemana. Kita sebut dengan nilai tengah. Ini juga sama. Data tengah. Berarti Mas kan tulis bang. gimana ini? Klik. Oh, kok ribut ya? Di sini, Sri. Buat lagi garisnya. Dimatikan dulu mikrofonnya yang Santai ya. supaya kita pembelajarannya lebih enak lagi. Enggak. Tapi ku Iya ya. di Dimatikan. lampu Kalau mau merah. nyanyi, dimatikan dulu mikrofonnya. Dimatiin aja, Nanti Bu. konsernya. Ada, matikan ada. Kalau saya yang matikan, saya harus buka lagi dulu Zoom-nya. Ya, sedangkan saya buka slide-nya. Oke. Nah, di sini untuk median juga sama. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi diurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar, baru cari nilai tengah. Untuk median juga sama, ada data tunggal, ada data berkelompok. Bedanya kalau data tunggal itu datanya kecil atau sedikit, data berkelompok datanya banyak. Nah, kita lihat seperti apa untuk menghitung median. Ya. Untuk median, ya, itu juga boleh. Nah, untuk mencari median dibedakan tadi. Apa lagi yang baru bergabung? Oke, kita lihat untuk nilai tengah. Kalau datanya ganjil, tinggal jumlah dibagi 2. Kalau datanya genap, baru yang seperti saya katakan tadi. Nah, kita lihat contohnya. Oke, kita lihat untuk N ganjil genap ini masih langsung ke contoh. Kita lihat di sini, ya, perhatikan untuk datanya, diketahui data, ya, diketahui di sini data nilai ujian linear. Nah, biasa soal cerita memang seperti ini ya. Kalau di dalam ujian dia jarang dalam bentuk matematika, dia dalam bentuk soal cerita. Nilai ujian linear programming mahasiswa MDP masing-masing adalah 90, 70, 60, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ingin mencari besar mediannya. Ingat, median adalah nilai tengah. Kita hitung dulu, data kita ada berapa? Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya 9, berarti gampang. Ya. Nah, kita tinggal hitung. Tapi ingat, syaratnya harus diurutkan dulu yang terkecil sampai terendah. Terbesar. Terkecil berapa datanya? 40. 40. Oke. Setelah itu 45. 45. Setelah itu 50, 60. 60, 65. 65, 70. 70, 75. 75, 80. 80, 90. 90. Oke. Ada berapa tadi data kita? Ada 9 ya? 9, 9. berarti Ya. tinggal kita bagikan. 9 tambah 1 bagi 2. Oh. 5 ya? 5, Bu. Berarti data kelima. Ini data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Berarti inilah mediannya. Begitu aja. Berarti itu ditambah atau di apa, Bu? Apanya? Oh, berarti itu hasilnya.
Ini hasilnya. Datanya. Berarti mediannya berapa? Langsung mediannya adalah 65. Oh, ya 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 ya. Oh. Oh, gitu. Nah, dia langsung aja. Mediannya berapa? Berarti mediannya adalah 65. Oh, ya 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 ya. Nah, jadi kalau di sini kan dibuat 9 kurang 1 bagi 2. Ini lebih gampang. Berapa totalnya? Berapa datanya? Udah. Baru kamu tambah 1. Data kesekian. Itu untuk ganjil. Tapi kalau untuk genap, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau genap kan dia nilai tengahnya ada 2. Iya, Bu. Nah, jadi harus tambah bagi 2. Gitu. Contoh saya buat ya. Ini tadi data kita ada 40. Saya tambah lagi. Tambah 1 lagi, data mahasiswa itu adalah 100. Oke. Berarti berapa mahasiswa kita sekarang? 10. 10. Berarti 100 ya. Oke. Nah, berarti kalau 10, berarti kan ada nilai tengahnya 2. Yang ke-5 dan yang ke-6. Iya, Bu. Oh, Iya. berarti 50 ya, 100. Berarti kita tambahkan 65 sama 70 baru dibagi 2. Oh. Berapa itu? Berarti 65 tambah 70, 100, 35. 135. 135 Iya, Bu. bagi 2. Bagi 2. Berarti mediannya 67,5. 5. 5. Iya, ini dia. Oh. Jadi ini untuk data genap, kalau data tunggal lebih gampang. Kira-kira bisa. Jadi kita nggak menghitung berapa-berapanya. Kalau tadi kan menghitung total. Kalau ini tidak median, berarti kita cari nilai tengahnya. Oh, lebih mudah yang ini sih. Lebih apa? Mudah. Ya, lebih mudah ini memang. Tapi kalau kamu paham, Maksudnya kalau nggak paham, malah kamu nanti Iya, nggak Bu. ngerti apa yang mau Bingung dicari. ya. Iya. Iya. Ini kan nggak Tapi mudah. kalau paham mau Gampang dicarinya masuknya. apa, gampang. Bisa kira-kira? Coba kita lihat Bisa, mana Bu. tahu Berarti ada katanya mediannya 50 kan, Bu? gimana? Kalau Gimana? totalnya 100 berarti mediannya 50 kan? Kalau totalnya 100, datanya. Semuanya 100 berarti angka tengahnya 50 gitu kan, Bu? Ini nggak Hah? bisa. Data kamu ada Nggak. berapa? Kalau datanya ada 100, berarti nilai tengahnya adalah 50 dan 51. Bagi 2. Data ke. Nah, ini masih sepertinya belum paham dia. Jangan langsung datanya 100. Nggak bisa. Data ke 50 dan 51 berapa? Contoh saya buat lagi lah ya. Yang lebih paham lagi. Ini gampang, tapi kalau paham. Mana tadi? Ya, Bu, saya tidak paham tadi cuma nanya yang tadi. Baik. Nah, contoh ini kita lihat. Oke. Kalau data 100 itu nggak masuk lagi tunggal. Ya, kalau datanya sampai 100 itu nggak tunggal. Itu namanya udah kelompok. Beda lagi nanti rumusnya. Ini kita masih bahas data tunggal. Contoh misalnya, diketahui 8 karyawan. Ini data karyawannya. Oke, berapa datanya? Berapa banyak data kita? 8. 8, Bu. Berarti bilangan genap. Tapi syarat pertama harus kita urutkan dulu. Yang terkecil Dari sampai kecil. terbesar. Iya, berarti yang terkecil ada 20, 20, 45. 45, 50. 50, 60, 60, 75, 80, 85, 90. 85, 90. 80, 85, 85, 90. 90. Oke, kita mau cari nilai tengahnya. Karena ini nilainya adalah
datanya adalah genap. Tadi datanya berapa? 8. 8 bagi 2 berapa? 8 bagi 2, 4. Berarti nilai tengahnya adalah data keempat dan kelima. Data Oh. pertama, kedua, ketiga, berarti Tiga. ini nilai tengahnya. 60 ditambah 75 Iya. Bagi dibagi 2. Ini nilai tengahnya. 2 itu yang punya berapa? Berarti tinggal kamu jumlahkan 60 tambah 75 bagi 2. Sama yang tadi ini kan? 67,5 sama ya. 5 sama. Nilai tengahnya. Oh, ini. Jadi bukan berapa jumlah datanya, nilai tengahnya. Nanti ini diketahui 8 karyawan. Oh, datanya ada 8. Kamu langsung bagi 2. Berarti nilai tengahnya 4. Bukan. Ya. Nilai tengahnya adalah data ke 4 dan 5. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya dipahami? Iya, Bu, paham. Paham, Bu. Oke. Ini data tunggal. Ini masih yang paling sederhana. Sederhana. Ya, iya, karena data tunggal. Data tunggal itu paling sederhana itu kalau. Terus median data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok dia akan dibentuk dalam bentuk dia biasanya dalam bentuk tabel. Oke, untuk menghitung median rumusnya adalah LO boleh bawah. Ya. Ini terkadang rumusnya berbeda-beda setiap buku karena orang buat buku rumusnya dibuatnya keluar variabelnya berbeda. Matikan dulu suaranya. Mana, Mak? Suaranya matikan. Nggak kedengeran. Iya, Robi. Hai. Siapa lagi? Bukan Richard, Mat. Kalau mau bicara dengan yang lain, dimatikan dulu suaranya. Ya, kecuali kalau kamu mau tanya jawab, boleh dihidupkan lagi mikrofonnya. Ya. Oke, ini untuk data median untuk nilai berkelompok. Ini taraf untuk kelas SMA. Oke. Nah, rumusnya adalah LO. Ya. LO itu adalah batas bawah. Nanti saya jelaskan seperti apa cara menghitung LO. N adalah jumlah, sama seperti tadi, jumlah frekuensinya tadi, dibagi 2, dikurang sigma FI, ini FI sama seperti tadi, adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung median. Ya. Terus ditambah C adalah interval. Ini beda-beda ya. Ini terkadang dibuat P juga bisa, panjang kelas. Yaitu disebut juga panjang kelas. Terus FM adalah frekuensi kelas median. Rumusnya nggak terlalu penting, kita langsung masuk aja ke contohnya, biar lebih gampang pemahamannya. Oke, median data berkelompok. Kita lihat ini soalnya. Oke. Wow. Sudah? Ini adalah soal kita. Yang pertama, karena seperti yang saya katakan tadi, kalau data tunggal itu paling banyak 15. Di atas itu sudah dianggap data berkelompok. Pertama, kita tidak boleh, ini disebut dengan kelas median. Kita lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kelas. Oke. Di mana FI-nya adalah ada 40. Ya, FI-nya jumlahnya ada 40 dan terdiri dari 7 kelas. Ya, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 7. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, di manakah kelas kelas median? Nah, itu dulu yang harus kamu pahami. Bagaimana cara menghitung kelas median? Menghitung kelas median yang pertama adalah 40 dibagi 2 langsung. 40 bagi 2 berapa? 20. 20. Saya tambah di sini FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Apa itu kumulatif?
Apa kumulatif? Kurang tahu, Bu. Penjumlahan berurut. Ini tinggal kita pindah. Ini kemari kita pindah. 3. 3 kita tambah dengan 5. 8. 8. 8, Bu. Oke, lanjut lagi. 8 kita tambah dengan ini. 17. 17. 16. Hah? Terus lanjut lagi ke bawah. Jadi 2. 9. 34. 34. 34. Iya. 38. 38. 40. 38. 40. 40. 40. Kita mau cari nilai tengah. Tadi 40 dibagi 2 ada di angka 20. Ya kan? 20, Bu. Oke. Sekarang Iya, kita Bu. lihat di FK-nya. 20 itu ada di kelas berapa? Kalau kita kelas 1 hanya 3. Kelas 2 hanya sampai 8. Kelas 3 hanya sampai 17. Kelas 4 sampai 29. Berarti angka 20 ada di sini? Kelas 4. Ada, Bu. Ada ya. Berarti inilah kelas median kita. Oh, Ini kelas Kelas median. 4. Kelas 4 berarti ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Sekarang kita cari C-nya. C adalah interval. Tinggal kita hitung aja. 145 sampai 153. Berapa? 145, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 8. 8. Berarti C-nya sama dengan 8. Oke. Atau P. Kadang disebut P juga panjang kelas. C, P. Nah, terus mau cari LO tadi ya. LO adalah batas bawah. Batas bawah itu cukup kamu cari. Kelas mediannya tadi ada di ini. Ini batas bawahnya. 145 dikurang 0,5. Dari mana datang 0,5? 0,5 itu sebenarnya dianggap rentang dari yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. 144 ke 145. Dikurang, tapi lebih gampang langsung aja. Dikurang 0,5. Berarti LO-nya adalah 1, berapa itu? 3. 144,5. 140. Kok 140? 144,5. 144. Iya, sorry. Iya. Oh iya. Oke. Ya, Bu. Sudah? Iya ya, 0,5 kan, bukan 5. Kurang 0,5 ya, Bu. Iya. Dikurang 0,5. Frekuensi kumulatif untuk kelas median mana? 12. 12. 12. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median 17. Oke. Saya garis bawahin di sini kan. Nanti kita lihat slide selanjutnya biar kamu gampang. 17 itu nanti ada angka 17 datangnya dari mana? Dari sini. 12 datangnya dari mana? Dari sini. 8 datangnya dari mana? Dari sini. 144 0,5 datangnya dari mana? Dari sini. 20 datangnya dari mana? Dari sini. Oke. Ini semua udah kita cari nih angka yang dicari tadi di rumus. Sekarang kita lihat slide-nya. Oke. Nah, yang mana? Nah, ini dia. 17, 1445, 9. Coba kita hitung lagi, 9 atau 8? C-nya. 1, 4, kita cek lagi. Dia buat 9, kita tadi 8. Coba hitung lagi. 145, 145, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Iya, 9 ternyata ya. Berarti kamu... Oh, berarti 145 tuh dihitung juga, Bu? Iya, dari, bukan antara. Beda kan? Beda kan? Oke. Antara dengan dari. Kayak tadi Beda, kamu Bu. bilang 8, saya tulis aja langsung. Dari sampai. Antara. Oh, Beda kan berarti kata-kata dari. itu? Ingat, Bu. Dari 145 sampai 153. 9. Ya. Oh.
Oh, 8 itu dari 45 ke 53 ya? Bukan 8, 9. 9. Iya, 9. Dari 145 sampai 153. Coba kamu hitung aja pakai tangan sendiri. 145 termasuk ya. 145, Iya, Bu. 146, Iya, 47, Bu. 48, 9, 49, 50. 9. Nah, oke. 9, Bu. Kita lanjut lagi ya. 9. 9. 144,5. 12, 17, 20. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nih, 144,5 tadi LO-nya. Terus Iya, Bu. 9 adalah C-nya. 40 per 20 adalah FI-nya. 40 per 2 atau 20 kan sama saja. Iya, Bu. Ya, dikurang 17. Ini adalah kumulatifnya tadi. Per 12 adalah frekuensinya. Nah, sehingga kita dapat bahwa median untuk data berkelompoknya adalah 146,75. Nggak susah kan? Asalkan kamu bisa hanya tambah satu tabel saja. Satu tabel SK. Tapi kalau kamu salah menentukan kelas, salah semuanya. Iya ya. Nah, salah menentukan kelas berarti salah semuanya. Jadi bingung. Makanya kelasnya nggak boleh salah dalam menentukan kelas. Ini masih kelas median. Kita ada kelas modus, ya. Nanti kelas modus, kuartil, persentil. Dalam menentukan kelas nggak boleh salah. Itulah statistik. Mana kira-kira kita Logaritma. Agak ragu. tahu, coba kita. Saya takutnya kamu salah menentukan kelas, itu aja sebenarnya. Coba saya cari dulu contoh kamu. Ini ada tidak ya dibuat sama tim pembuat slide. Soalnya ini modus. Ini masih data tunggal. Oke, saya anggap ini bukan materi kita ya. Ini modus nanti, tapi saya mau tentukan kalau saya anggap ini adalah mau cari median. Oke. Atau nilai tengah. Coba tentukan kelas median ada di kelas berapa? Dari soal ini. 5, 6, 7. Kelas median. Ada di kelas berapa? Kita ada 2, 4, ada 7 kelas. 7 kelas, Bu. Iya. Ada di kelas berapa kelas median? 14, Bu. Ada di kelas berapa? Kelasnya hanya ada 7. Kok jadi 14? 14. Kelas 4. 14. Angka 14. Kelas Kelas 14 itu, Bu. Ini, Kelas ini 4, Bu. udah termasuk kamu itu. Kalau tadi film horor udah masuk kelas kosong itu termasuk. Enggak, Bu. Yang angka 14 itu maksudnya. Yang angka 14. Kelas 4, kelas 4. Angka 14 itu. Dari mana datangnya kelas 4? Dari mana kamu bilang kamu pilih, bukan pilih sih, menurut kamu inilah kelas median tadi ya? Kamu bilang. Kalau kamu salah masuk kelas, salah nanti semuanya. Karena, Bu, yang kelas 4 itu nilai tengah. Karena bukan nilai tengah, karena kelasnya tengah kan? Ya kelasnya tengah. Itulah pokoknya. Bukan karena kelasnya tengah. Caranya tadi 65 dibagi 2 dulu. Oh iya Berapa ya. 65 dibagi 2? Ini cara pertama. 32,5. 32,5. Setelah itu Ya. kita ngapain? Tambahkan Frekuensi kelompok. tambahkan FK-nya dulu. Ya, tambahkan Saya udah tabel tambahin, Bu. FK. Kelas 4, Tambah. Bu. Ya. 65. 65. Kita Kelas 4. tambahkan kelas.
Yakin? Kita tambahkan SK-nya 8. Terus di Ya, bawahnya 18. 18 27. 4. 34. 4. Terus 44. 48. 58. terus 58. 58. 63. 63. 63. 65. Terus 65. 65. Sekarang tadi nilai tengah kita berapa? 32, 32,5. ada di 32,5. berapa? Kelas Kelas 3. 3. Tiga. 3, Bu. Ya, disinilah kelas median. Karena 34 berarti sudah termasuk di sana 32,5 kan? Iya, Bu. Ya, benar. Kalau kelas 18 di kelas 2 belum karena 18 belum sampai. Tapi Belum kalau cukup. kalau kamu masuk ke kelas 4 berarti udah kelewatan 32,5. Nah, berarti karena kamu tadi sebut kelasnya kelas 4 udah pasti salah semuanya. Karena kamu salah masuk kelas. Oh, gitu ya. Kalau salah masuk semuanya udah salah nanti. Makanya masuklah di posisi yang benar. Oh, berarti bentar-bentar 65 dibagi 2. Berarti saya salah hitung juga, Bu. Terus 32. Mana kira-kira? Karena itu yang paling utama. Kalau yang lainnya mau cari kelasnya, nah sekarang tinggal kita lanjutkan lagi. Kalau mau hitung apa namanya C-nya, berapa C-nya? 70. 10, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 9. 10, Bu. 10. Oke, 10. C-nya 10. Oke, C-nya 10. Nilai LO-nya, batas bawahnya? Berapa ya? 69, nah karena di sini ini kan dianggap 70. Jadi ini kamu tinggal tambah aja nih. Ini tambah ini bagi 2. Oh, 139. 70 tambah 69 bagi 2. 9, iya. 139 susun bagi 2. 70 tambah 69,99 bagi 2. Karena 69 dia kan selisihnya hanya sekian 0,1. Iya. 0,1 Berarti bagi 2 lagi. Berarti 69, 69,995. nah, itu Salah. LO-nya. Terus itu, Bu, 139 sudah dibagi 2. Bagi 2 ya, Bu? dibagi 2. 69,999 tambah 70 bagi 2. Berarti 69,995. Hah? 69,995. oke ya, Bu. Iya, Bu. Iya kan? LO. Pakai kalkulator Iya, Bu. aja kalau susah pakai angka. Koma itu yang Udah, susah, Bu. dapat. Iya. Kenapa itu? Tapi kalau di dalam SMA itu belum ada koma biasanya. Oh, Koma itu alhamdulillah. nilai tengahnya iya. Nilai tengah iya. Ya, nilai tengah masih ada. Tapi kalau kelas gini nggak ada. Belum ada. Selama saya mengajar untuk SMA ke bawah belum. Kuliah baru. Sudah ada. Ya. Terus 18. Nah, ini tinggal masukkan semuanya kalau sudah dapat. Ya. Jadi intinya tidak boleh salah menentukan kelas median. Itu saja intinya yang pertama. 18 itu apa, Bu? 18 ini FK. Oh, frekuensi ya? Kumulatifnya. Iya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kan itu tadi rumusnya kan? Yang saya lingkar-lingkari tadi. Iya. Misalnya Nah, itu untuk menentukan kelas median. Rumusnya, nanti ini saya share. Ini juga nggak akan selesai lagi nih.
ya, karena memang materinya lumayan banyak untuk statistika ini. Biasanya kalau untuk kuliah 4 SKS, kalau 4 setengah sampai 3 jam baru selesai. Itu pun setiap minggu. Ini sampai 3 jam baru selesai biasanya. Itu pun kalau tatap muka, kalau offline gini kan nggak terlalu maksimal kan. Kok tatap muka enak, Bu? Tatap muka lebih maksimal. Projo. Pasti cepat paham. Itu untuk kelas median. Kalau kelas modus itu gampang. Modus apa? Modal Apa itu kardus. modus? Kok suaranya Ada. Enggak serius. Multimodal. Suaranya kurang jelas sih saya. Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, itu jelas. Apa itu modus? Modal, Bu. Modus itu yang paling sering muncul. Sama lah kayak kamu. Ya. Kenapa kamu telat? Macet, Bu. Nah, itu yang paling ada di otak kamu gitu kan. Padahal bukan itu. Yang paling sering muncul. Ya. Sama di statistik. Ya. Modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, kalau ini lebih gampang. Ya, kita tinggal lihat aja datanya. Kalau itu yang paling banyak, berarti itulah modusnya. Contoh nih, A. Coba lihat, angka berapa yang paling banyak? Tanpa diurutkan pun nggak masalah. 18. Oh? 9, Ah, Bu. Bukannya. Oh, 9. sorry. Angka Ya, paling atas ya. 9. A9. Terus B, 18 itu angka yang tinggi, paling tinggi. itu banyaknya. Saya bilang paling banyak muncul. Paling banyak A, muncul 9 A, C, Oh, 7. C, 7, Sampai 4. 7 dan 4 ya. ya 7 dan 4. 7 dan 4. Ya. Kalau B, Oh. B Kok ini B nggak tidak ada, ada Bu? modusnya. Nggak ada modusnya, Nggak ada. karena semuanya ada. Iya. A, jadi modus itu boleh lebih dari 1 ya. Seperti yang C itu 7 dan 4. Kalau A, 9, bukan 18. 9. Ya, B tidak ada modusnya, karena tidak ada yang paling sering muncul. Semuanya sama. Bu, Ya. waktunya mepet, Bu. Iya, udah mau habis ini memang. Baru Untuk